Oke. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian tiba-tiba mikir, kok bisa ya kita ngobrol selancar ini? Cuma dari bunyi kecil yang keluar dari mulut, kita bisa bikin cerita, nyampein perasaan, kasih kode, sampai bikin orang tersenyum ataupun kesel. Keren banget kan? Nah, ternyata di balik kemampuan sederhana yang tiap hari kita pakai ini, ada dunia super seru yang namanya linguistik. Ilmu yang mencoba membongkar rahasia cara bekerja bahasa. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya adalah Erikana Beban dari Fakultas Bahasa dan Seni. Halo, perkenalkan nama saya Flor Hesti Francisca Sitorus dari Prodi Sastra Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai aliran linguistik. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan aliran linguistik? Teman-teman, linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa dan fokusnya adalah penyelidikan sistematis tentang sifat-sifat bahasa tertentu serta karakteristik bahasa secara umum. Linguistik tidak hanya mencakup studi bunyi, tata bahasa, dan makna, tetapi juga sejarah rumpun bahasa. Bagaimana bahasa diperoleh oleh anak-anak dan orang dewasa, serta bagaimana penggunaan bahasa diproses dalam pikiran dan bagaimana hal itu terhubung dengan ras dan genre. Dengan hubungan yang erat dengan humaniora, teman-teman harus tahu juga ya, linguistik itu melengkapi beragam disiplin loh, dari ilmu lain seperti antropologi, filsafat, psikologi, sosiologi, biologi, ilmu kesehatan, pendidikan, dan sastra loh teman-teman. Itu kan mencakup banyak bidang dari tata bahasa sampai hubungan bahasa dengan pikiran dan budaya. Maka kita perlu tahu dong bagaimana ahli dulunya itu mempelajari bahasa. Jawabannya ada pada salah satu aliran tertua dan paling mendasar, yaitu aliran linguistik tradisional. Dari aliran inilah cara kita memahami struktur bahasa pertama kali terbentuk. Linguistik tradisional adalah pendekatan awal dalam kajian bahasa yang fokus pada aturan-aturan dasar bahasa. Aliran ini melihat bahwa untuk memahami bahasa, kita harus memulai dari bentuk dan struktur. Jadi, segalanya dipelajari dari tata bahasa, jenis kata, bunyi bahasa, sampai bagaimana kata membentuk kalimat. Menariknya, aliran ini belum memikirkan konteks sosial atau bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan nyata. Fokus mereka benar-benar pada aturan baku. Inilah yang membuat aliran ini jadi fondasi kuat sebelum linguistik berkembang ke arah strukturalisme, generativisme, dan pragmatik. Ngomongin tokoh, kita mulai dari Plato, filsufus Yunani yang sudah mengelompokkan kata menjadi onoma dan rema. Dari sinilah muncul gagasan tentang jenis kata seperti nomina, verba, dan lainnya. Lalu ada Ferdinand dan Saussure yang mengubah cara pandang terhadap bahasa. Dialah yang mendorong kajian bahasa menjadi lebih ilmiah dan sistematis. Intinya, tokoh-tokoh ini bukan cuma jago filsafat, tapi juga meletakkan dasar pemikiran yang sampai sekarang masih dipakai dalam studi linguistik modern. Aliran linguistik tradisional mempunyai ciri khas yang membedakannya dari aliran linguistik lainnya. Misalnya yang pertama, berpikir filosofis. Mereka melihat bahasa dari sudut pandang logika dan filsafat, bukan dari penggunaan sehari-hari. Yang kedua, tidak membedakan bahasa lisan dan tulisan, seolah-olah keduanya sama saja. Yang ketiga, suka membuat definisi. Hampir semua dijelaskan lewat definisi, bukan melalui observasi bahasa nyata. Yang keempat, berfokus pada part of speech, dari jenis kata seperti nomina, verba, dan adjektiva menjadi pusat analisis. Yang kelima, struktur gramatika belum rapi. Mereka tahu bagian-bagian bahasa tapi belum membuat sistem analisis seketat linguistik modern. Ciri-ciri ini memang tampak sederhana, tapi justru menjadi dasar yang penting bagi analisis bahasa yang kita kenal sekarang. Teman-teman pasti penasaran ya bagaimana sih cara mereka menganalisis bahasa? Nah, para ahli linguistik tradisional biasanya melalui analisis dengan kata sebagai satuan terkecil yang bermakna. Mereka mengklarifikasikan kata berdasarkan apa arti kata itu dan apa fungsinya dalam kalimat. Contohnya itu buku, rumah, dan kunci. Itu masuk kategori benda. Nah, melompat, makan, dan belajar itu adalah
masuk ke kategori kata kerja. Lalu dari kata mereka naik ke level frasa dan kalimat. Tetapi karena fokusnya dalam bentuk, mereka belum menganalisis makna, konteks, atau situasi. Pendekatan ini membuat pembelajar bahasa jadi lebih struktur dan sampai sekarang masih digunakan dalam buku-buku pelajaran sekolah. Nah teman-teman, kita harus tahu dong bahwasanya aliran ini masih penting loh bagi mahasiswa ataupun pelajar zaman sekarang seperti kita nih. Nah mengapa? Karena aliran ini adalah pondasi awal yang membantu kita memahami struktur bahasa. Tanpa memahami apa itu kata benda, kata kerja, frasa, klausa, ataupun struktur kalimat, kita akan kesulitan tuh mengikuti teori-teori baru seperti linguistik struktural, analisis wacana, ataupun pragmatik. Nah teman-teman, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa asing, ataupun linguistik dasar, pendekatan tradisional masih jadi pintu masuk yang memudahkan pelajar untuk mengenal konsep-konsep utama dalam studi bahasa loh teman-teman. Jadi, meskipun terlihat kuno, manfaatnya tetap relevan hingga saat ini. Bahkan membantu kita loh teman-teman memahami bahasa di era digital yang terus berkembang. Jadi, aliran linguistik tradisional bukan cuma cerita lama tentang bahasa, tapi fondasi yang membantu kita memahami bagaimana bahasa dibentuk, dianalisis, dan dipelajari sampai sekarang. Oh my god! Wow! Yuk, terus jelajahi dunia linguistik karena tiap kata bukan sejarah dan setiap kalimat punya makna lebih dalam. Bye-bye, sampai jumpa kembali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video